Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, kali ini saya berada di MI Muhammadiyah Teladan, Kota Magelang. Satu-satunya MI Muhammadiyah unggulan di Kota Magelang. Nah, bersyukur kepada Allah saya bisa silaturahim di madrasah kita. Mudah-mudahan ini ke depan menjadi madrasah kebanggaan Muhammadiyah Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari warga tentang hutang piutang, ya. Karena dalam kenyataannya hutang piutang itu ya menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat, bahkan menjadi seni kehidupan, ya. Jarang sekali di masyarakat kita yang belum pernah sama sekali terlibat hutang piutang atau pinjam meminjam. Nah, dan Islam itu mengatur masalah ini. Mengatur masalah ini. Karena Islam mengatur, berarti ini merupakan persoalan yang penting. Nah, pada dasarnya hutang piutang merupakan salah satu dari perwujudan perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang kita jumpai dalam masyarakat itu orang begitu pengen mendapatkan pinjaman, pernyataannya sangat meyakinkan, sumpahnya itu sangat oke, gitu, sulit dibantah untuk tidak percaya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang janjinya meyakinkan itu ketika saat mengembalikan, kadang-kadang malah ada yang marah, gitu ya. Jadi ditagih malah marah, gitu. Itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Islam tentu tidak membolehkan adab yang demikian ini. Rasulullah SAW itu pernah ditagih oleh orang yang dulu meminjami onta. Menagihnya itu agak kasar, gitu. Mungkin karena memang adabnya sang penagih waktu itu ya mungkin agak kurang beradab lah. Mungkin masih orang agak desa, gitu, di Arab sana. Nah, sampai para sahabat itu agak tersinggung, gitu. Coba bayangkan, Rasulullah SAW di tengah para sahabat kok ditagih utangnya. Itu coba siapa yang tidak tersinggung, gitu. Khususnya para sahabat itu. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri tidak tersinggung. Nabi bahkan mengatakan, biarkan saja, dia punya hak untuk menagih kepada saya, gitu. Nah, itu Nabi, ya. Nabi loh. Coba bayangkan, tidak usah Nabi lah, di tempat kita, seorang pejabat di RT saja kok ditagih hutangnya di tempat umum, itu marah itu. Tapi Nabi tidak. Nabi mengatakan, biarkan saja, mereka punya hak untuk menagih kepada saya. Nah, lalu Nabi memerintahkan sahabatnya untuk membelikan onta. Lalu sahabat yang disuruh itu ke pasar untuk mencari onta. Lalu
ulang balik lagi kepada Nabi, menyampaikan bahwa tidak ada unta yang setara dengan yang dipinjam oleh Nabi. Adanya hanya yang lebih baik. Lalu Nabi mengatakan, berikan kepadanya yang lebih baik itu. Nah, lalu setelah itu Nabi bersabda bahwa sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang terbaik dalam urusan hutang piutang. Nah, maka orang yang perilakunya terbaik dalam urusan hutang piutang itu ukurannya diantaranya adalah yang pertama, mengembalikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, ketika ditagih dia menerima dengan lapang dada. Dia tidak marah dan membantah. Kemudian yang ketiga, adabnya adalah mengembalikan dengan sesuatu yang lebih baik. Jika mungkin ya, minimal itu sama dengan yang dipinjam. Tapi akan lebih bagus lagi mengembalikan dengan yang lebih baik. Nah, pemirsa yang berbahagia, itu adab bagi orang yang punya pinjaman atau punya hutang. Sedangkan adab bagi orang yang memberikan hutang atau menghutangi itu adalah memberi kemudahan kepada orang yang berhutang. Jika yang berhutang itu punya kesulitan, maka dia memberi tempo. Besok lagi tidak apa-apa gitu. Atau kalau lebih bagus lagi, membebaskan hutangnya. Itu kalau lebih bagus lagi. Nah, pemirsa yang berbahagia, semua itu sulit atau tidak sulit dalam urusan hutang piutang itu tergantung kepada motivasinya. Bagi pemberi hutang, kalau motivasinya itu mendapatkan keuntungan, oh ya yang dikejar nanti hanya keuntungan saja. Tidak memperhatikan kondisi orang yang dipinjam itu. Nah, sehingga nanti yang terjadi bukan muamalah yang saling menguatkan, saling menguntungkan, tetapi justru menolong tapi untuk memotong gitu. Nulung tapi mentung. Nah, itu kalau motivasi memberi pinjaman untuk mendapatkan keuntungan. Bukan itu yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Nah, sementara bagi orang yang meminjam itu juga ada adabnya. Kalau dia itu motivasinya sejak awal adalah pengen mengembalikan, maka Nabi mengatakan Allah pasti memudahkan untuk bisa mengembalikan. Tapi kalau sejak awal itu motivasinya ngemplang, ya pasti diberi kehidupan yang sulit. Tentu tidak ada orang yang secara lisan mengatakan saya berniat tidak membayar hutang. Tapi ini diwujudkan dalam bentuk perilaku. Perilakunya apa? Perilakunya misalnya seperti ini. Kalau orang itu meminjam uang atau meminjam sesuatu dengan niat akan mengembalikan, jika memerlukan jaminan atau borek, dia pasti mengambil borek atau jaminan yang bagus gitu. Itu pasti itu. Misalnya pembiayaan di perbankan atau di BTM, itu pasti dia akan menyerahkan jaminan yang bagus. Sebab kalau jaminannya bagus, dia tidak ingin jaminan itu hilang gitu. Tapi kalau jaminan yang diberikan itu yang jelek, yang kita sudah tidak demikian butuh, itu tanda-tanda yang tidak baik lah, tidak baik. Kecuali adanya itu, nah itu beda lagi. Tapi kalau ada jaminan yang lebih baik, kok yang diserahkan yang jelek, itu tanda dia tidak menggunakan akhlak yang baik. Sederhana sekali kok logikanya. Kalau jaminan yang diberikan adalah baik, dia pasti bersemangat agar jaminan itu tidak hilang. Tapi kalau sudah
di pikiran awal itu mengatakan itu hilang nggak apa-apa, oh itu bukan adab yang baik bagi seorang yang punya pinjaman. Jadi pemirsa yang berbahagia, dalam Islam itu hutang piutang itu ada adabnya. Jadi bagi yang menghutangi itu memudahkan untuk peminjam dalam mengembalikan. Tetapi bagi yang punya hutang itu adabnya adalah lapang dada. Jadi menerima kenyataan bahwa memang dia punya hutang, sehingga ketika ditagih dia tidak marah dan berusaha untuk bisa mengembalikan sebaik-baiknya. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, yang punya dana niatnya bukan menolong atau nulung tapi mendung tadi, niatnya cari keuntungan, sementara yang punya hutang itu niatnya ngemplang, maka yang terjadi bisa parah itu. Bisa dia itu pinjamnya pinjol tapi digunakan untuk judol, bubrah negaranya itu. Jadi duit leutang gampang tapi dikeluarkan untuk perjudian, yang yaitu hidupnya tentu akan semakin parah. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, saya mengajak kepada kita bersama, khususnya terkait hubungan muamalah duniawiyah antar individu terkait dengan pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam antar individu itu kita menggunakan adab dan akhlak yang sebaik-baiknya. Bagi peminjam, adabnya adalah mengembalikan sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan. Kemudian yang kedua, mengembalikan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, ketika meminjam itu betul-betul berniat untuk mengembalikan. Wujud dari berniat untuk mengembalikan adalah memberikan jaminan yang terbaik, sehingga dia bersemangat agar jaminan itu kembali dengan selamat. Sedangkan bagi orang yang memberikan pinjaman, dia tugasnya adalah memudahkan kepada orang lain yang memang membutuhkan pinjaman itu. Memudahkan dalam meminjami dan memudahkan terkait dengan pengembalian. Dan yang paling inti dari semuanya adalah utang piutang harus dicatat dan diketahui oleh ahli waris. Sebab Nabi pernah enggan menyolatkan jenazah seorang sahabat ketika masih punya tanggungan hutang. Nah, baru Nabi mensolatkan ketika sudah ada sahabat lain yang menanggung hutangnya. Maka jangan punya hutang sembunyi-sembunyi terhadap ahli waris atau terhadap keluarga. Sehingga dalam keluarga ketika punya hutang, ya terbuka saja. Jangan sembunyi-sembunyi. Itu tidak baik. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita sekalian, sehingga kesadaran tolong-menolong, saling membantu, bekerja sama dalam masyarakat itu terselenggara dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.